Kembali lagi bersama Bang Lai. Ini adalah part kelanjutan dari film serial Kingdom. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, Bang Lai sarankan untuk menonton part sebelumnya terlebih dahulu agar tidak kebingungan dengan alur filmnya, di mana part sebelumnya ada di bawah deskripsi. Dan jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kingdom. Kini Putra Mahkota mengumpulkan para pasukan yang setia kepadanya untuk melakukan kudeta kepada Sang Ratu. Sementara, kepala divisi dan para anggotanya beserta seluruh keluarga telah dibawa ke tempat persidangan. Hal ini diperintahkan langsung oleh Sang Ratu, di mana mereka akan dieksekusi karena telah berani masuk ke kediaman Sang Ratu dengan tidak sopan. Film kembali kepada Putra Mahkota dan para pasukannya yang telah sampai di gerbang Hanyang. Tidak menunggu lama, seluruh pintu gerbang dari utara ke selatan telah ia kuasai. Bahkan pintu gerbang itu ditutup rapat oleh pasukan Putra Mahkota agar para pasukan Sang Ratu yang kebetulan sedang di luar tidak dapat masuk ke dalam. Kini terlihat kepala divisi dan anggotanya dikumpulkan di sebuah lapangan, di mana mereka akan segera mendapatkan hukuman mati setelah hakim membacakan putusan. Dan terlihat hakim yang akan membacakan putusan adalah Hakim Cho Beom. Ternyata Beom bukan hanya menjadi kepala divisi yang baru, ia juga menjadi hakim baru di Hanyang. Saat Beom membacakan putusan, terlihat anggota keluarga kepala divisi menangis ketakutan. Melihat hal itu, Beom pun segera berhenti membacakan putusan dan menunjukkan ekspresi wajah yang begitu sedih. Di sini terlihat bahwa Beom tidak tega jika menghukum mereka dengan sadisnya. Sampai akhirnya Beom duduk lemas dan mengatakan bahwa ia tidak sanggup untuk melakukannya. Kemudian Putra Mahkota datang menemui Beom. Melihat hal itu, Beom pun langsung berlutut dan meminta maaf. Putra Mahkota memberikan apresiasi kepada Beom karena ia tidak melakukan eksekusi dan meminta Beom agar mengikuti perintahnya. Jelas hal itu tidak dapat ditolak oleh Beom. Setelah itu Putra Mahkota menyuruh pasukannya untuk membebaskan anggota divisi beserta keluarga mereka dan meminta anggota divisi kerajaan bergabung bersamanya. Di kediaman Sang Ratu, kini terlihat kepala dayang menyampaikan kepada Ratu bahwa Putra Mahkota telah masuk ke Hanyang dan telah menguasai keadaan. Dan sebentar lagi Putra Mahkota akan sampai ke dalam istana Joseon. Mendengar hal itu, Sang Ratu hanya berkata bahwa ia akan pergi ke istana untuk menyambut anaknya. Di sini Bang Lai jelaskan bahwa Putra Mahkota ini adalah anak dari selir Sang Raja, dan Ratu ini adalah ibu tirinya. Singkat cerita, kini Putra Mahkota bersama pasukannya telah tiba di depan istana dan disambut oleh para dewan kerajaan. Para dewan kerajaan meminta maaf kepada Putra Mahkota dan siap sedia mendampingi Putra Mahkota masuk ke dalam istana. Cerita singkat, kini Putra Mahkota telah sampai ke dalam istana yang disambut langsung oleh Sang Ratu. Putra Mahkota tidak banyak omong, langsung ke poinnya aja, yaitu menyuruh Ratu untuk turun dari tahtanya. Namun tidak segampang itu Rudolfo. Sang Ratu tidak akan turun dari tahta kerajaan karena ia telah menggendong seorang anak laki-laki pewaris tahta. Kemudian para dewan kerajaan dan kepala divisi menanyakan apakah anak itu darah daging Sang Ratu. Karena di kediaman Sang Ratu telah ditemukan ibu-ibu hamil dan anak perempuan yang telah dibunuh. Mendengar penjelasan itu, Sang Ratu pun segera memarahi mereka. Dengan nada suara yang tinggi, Putra Mahkota kembali mengatakan kepada Sang Ratu untuk turun tahta. Putra Mahkota juga mengatakan ia menyuruh Ratu turun tahta bukan karena ia ingin tahta kerajaan, tetapi karena ia telah mengabaikan kewajiban seorang ratu yang harus menjaga rakyat dari bencana kelaparan, memuliakan rakyat, memberikan pengobatan gratis, serta harus menjaga martabat keluarga kerajaan. Setelah itu, Putra Mahkota mengeluarkan celuritnya dan kembali mengatakan apakah Ratu mau turun sendiri atau diturunkan secara paksa. Siap.
Sang ratu yang keras kepala ini kembali mengatakan bahwa ia tidak akan bergeser dari tempatnya meski secentimeter pun, kecuali pas mau kentut. Mendengar hal itu, salah satu dewan kerajaan mengatakan putra mahkota tidak perlu melakukan hal itu. Cukup dengan membuat surat pewaris tahta dan diberikan stempel, maka akan selesai. Kemudian dewan kerajaan itu pergi untuk mengambil stempel. Terlihat saat ini seorang dayang menyampaikan kepada kepala dayang bahwa dewan kerajaan akan datang untuk mengambil stempel. Entah apa yang dipikirkan sang kepala dayang ini, ia pun pergi ke tempat di mana Xiaobi dikurung. Dan tiba-tiba saja terdengar suara teriakan wanita yang sepertinya ia telah dimangsa oleh Jombai. Sementara dengan kerja keras akhirnya Xiaobi dapat keluar dari kurungan. Ia pun segera berlari untuk pergi keluar. Dan alangkah terkejutnya ia, kini para dayang dan penjaga kediaman sang ratu telah berubah menjadi Jombai. Sementara dewan kerajaan yang ingin mengambil stempel telah sampai dan telah berubah juga menjadi Jombai. Dan ternyata itu semua dilakukan oleh sang ratu, di mana jika ia tidak dapat menduduki istana, maka ia akan menghancurkan kerajaan Joseon dengan para Jombai. Xiaobi yang telah berhasil keluar tidak sengaja melihat para pasukan putra mahkota. Ia pun segera berlari sambil meneriakkan bahwa wabah Jombai telah terjadi. Mendengar hal itu, putra mahkota langsung menyuruh pasukan untuk menutup pintu masuk istana. Kemudian ia memerintahkan pasukannya untuk siap bertempur melawan Jombai. Siapapun itu jika sudah menjadi Jombai maka segera bidik kepalanya dan penggal. Kini para Jombai telah menyerang orang-orang di sekitaran istana dengan begitu ganasnya. Jeritan ketakutan terdengar di sekitar istana kerajaan. Bahkan Jombai ini tidak hanya suka dengan aroma darah dan tubuh manusia. Jombai ini telah bermutasi dan suka dengan aroma boker, di mana hal ini terlihat dari seorang lelaki yang sedang asik mengeluarkan inspirasi. Tiba-tiba saja, ia dikelilingi para Jombai. Melihat hal itu, lelaki ini pun memutuskan untuk masuk ke dalam genangan coklat yang telah mencair, guna menyelamatkan diri dari para Jombai. Mari sejenak kita membayangkannya. Sementara, putra mahkota bersama pasukannya kini melakukan pertempuran yang sengit dengan para Jombai. Melihat jumlah Jombai yang semakin banyak, akhirnya putra mahkota dan para pasukannya pergi untuk menyelamatkan diri sementara waktu. Karena bagaimanapun mereka tidak akan mampu menghadapi Jombai dengan jumlah yang besar. Di depan istana, kini para Jombai memaksa untuk masuk ke dalam. Xiaobi yang melihat hal itu pun sangat ketakutan bersama pengawal sang ratu. Kecuali sang ratu yang tampaknya bodoh amat. Dan tiba-tiba film pun bersambung. Oke teman-teman, film ini akan kita lanjut kembali di part terakhir dari season kedua. Dan terima kasih sudah menonton alur filmnya. Sampai bertemu kembali di alur film selanjutnya.